Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin perkenalan dulu ya. Aku Septia dari Sesindo Angkatan 20 dan sebelah saya ada. Mesti Kakak Suari. Oke, di sini kami akan membagikan tugas. Saya menjadi moderatornya dan Mbak Amis nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan seperti itu. Atau mungkin nanti bentuknya diskusi ya Mbak. Sharing aja Kak. Iya, sharing-sharing kayak gitu ya. Oke. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan terkait psikolinguistik dan lebih berkonsentrasi pada psikolinguistik pada anak Down syndrome. Nah, Down syndrome sendiri itu apa sih Kak? Oke ya. Bahas tentang Down syndrome. Down syndrome itu apa ya? Salah satu gangguan berbahasa yang diderita disandang oleh beberapa teman kita, mungkin beberapa saudara kita. Dan menurut Kosasi sendiri nih ya, Down syndrome itu adalah sebuah kondisi keterbelakangan fisik maupun mental anak yang diakibatkan oleh abnormalitas pada perkembangan kromosom gitu Kak. Lebih teoritis ya tidak ya? Teoritis sekali ya. Jadi umumnya itu anak Down syndrome ini kalau dikaitkan dengan psikolinguistik sendiri, dia ini gangguan berbahasa yang menyebabkan penyandangnya itu susah untuk melafalkan kalimat-kalimat yang panjang. Jadi biasanya penderita Down syndrome ini hanya akan bisa melafalkan sepatah dua patah kata aja gitu loh, nggak bisa satu kalimat full. Kalau bisa pun mungkin hanya beberapa yang bisa gitu. Itu terkait ini ya, Down syndrome tadi juga dibahas sedikit terkait apa sih korelasinya antara Down syndrome itu sendiri sama psikolinguistiknya, lebih ke bahasanya itu sendiri. Nah, berarti tadi kan udah diberikan contoh sedikit. Berarti psikolinguistik itu apa sih secara pemahaman gitu ya? Kan soalnya ini nanti siapa tahu ada ditonton sama ada di tingkat yang mungkin nanti tertarik juga sama psikolinguistik kan. Buat skripsi ya Kak, Kakak iya. tertarik nggak? Kalau saya mungkin saya mau ambilnya sastra ya, gitu kan, sastra aja. Iya. Mungkin kalau psikolinguistik sendiri itu dari yang pernah saya pelajarin ya, karena kita juga belajar di sastra Indonesia bahwa psikolinguistik ini gabungan dari ilmu psikologi dan juga linguistik. Nah, seperti kita ketahui, psikologi ini belajar tentang kejiwaan seseorang, mentalitas seseorang gitu ya. Itu untuk psikologi. Lalu yang linguistik ini dia itu berbicara soal kebahasaan. Jadi psikolinguistik di sini tuh bisa kita simpulkan bahwa ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan atau proses berbahasa yang disebabkan atau dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Apa sih diri kita sendiri itu siapa sih? Mental. Iya, maksudnya prosesnya dari mental gitu loh Kak. Berarti ini ya, psikolinguistik itu lebih ke bagaimana seorang itu berbahasa dengan penerapan psikologi orang tersebut. Seperti itu ya secara garis besarnya kan. Gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih lanjut mempelajarinya di semester 5. Oh iya, semangat ya. Semangat. Karena kebetulan juga kemarin kita sempat mendatangi salah satu komunitas Down syndrome di Jogja, namanya Potats. Nah, di situ kami juga, kita berdua banyak belajar ya terkait Potats itu bagaimana. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih komunikasi antara sesama anak-anak Down syndrome ini ya, berbahasa gitu, antara anak Down syndrome ini kepada ibunya atau kepada orang tuanya, atau anak-anak Down syndrome ini terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, dan anak-anak Down syndrome sesama anak-anak Down syndrome. Nah, komunikasinya itu bagaimana? Apakah ada kesulitan atau mungkin kesenjangan ya? Oke Kak, mungkin kalau saya dari wawancara kemarin ya Kak ya, untuk komunikasi dari anak penyandang Down syndrome ini dengan orang tuanya itu apa ya, istilahnya orang tuanya ini sebagai pendamping lah Kak. Pasti seorang orang tua itu akan paham apa yang ingin dikatakan oleh anaknya. Mungkin entah karena kebiasaan anaknya atau mungkin karena
beliau orang tua ini melihat sendiri apa sih sebenarnya yang ingin anak mereka katakan gitu. Jadi lebih ke intuisi sih Kak, mungkin untuk memahami bahasa anak mereka yang kebetulan penyandang Down syndrome gitu. Nah, itu untuk komunikasi antara anak penyandang Down syndrome dengan orang tua mereka. Nah, kemudian untuk komunikasi anak Down syndrome dengan masyarakat yang masyarakat umum ya, bukan yang sesama Down syndrome, itu lebih apa ya, jadi mereka ini harus didampingi gitu loh Kak, didampingi oleh entah itu orang tua mereka atau mereka-mereka pendamping yang istilahnya paham dengan si anak Down syndrome ini. Jadi ketika mereka terjun langsung ke masyarakat, dan ketika masyarakat ini berkomunikasi dengan mereka atau mereka anak Down syndrome ini ingin berkomunikasi dengan masyarakat, itu akan pendamping ini tuh apa ya, akan berusaha menerjemahkan, mentranslate apa sih yang ingin disampaikan oleh teman-teman kita penderita Down syndrome ini gitu. Nah, untuk komunikasi antara anak Down syndrome dengan anak Down syndrome sendiri itu lebih mudah sih Kak, karena mereka kan sama-sama penderita ya Kak, jadi mereka mungkin lebih paham apa yang ingin mereka sampaikan satu sama lain tanpa harus adanya pendamping gitu. Itu sih Kak. Tadi kan Mbak Hamisi juga dijelasin ya terkait bagaimana sih anak-anak Down syndrome ini dalam mengujarkan suatu kata atau kalimat, dan ternyata tadi sempat dijelaskan bahwa anak-anak Down syndrome ini cukup kesusahan dalam mengucapkan kalimat, bahkan yang berupa kata sekalipun gitu ya. Nah, sebenarnya untuk perkembangan anak Down syndrome ini sendiri untuk memperoleh bahasanya itu sendiri itu apa ya faktor-faktornya mereka bisa berucap seperti itu gitu. Faktor-faktor kenapa mereka hanya bisa melafalkan sepatah dua patah kata ya Kak? Atau bahkan ada juga kan beberapa anak Down syndrome yang sebenarnya sudah cukup lancar gitu untuk mengucapkan satu kata atau mungkin sudah satu kalimat seperti itu. Ya mungkin ya kalau merujuk ke wawancara kita kemarin sama orang tua penyandang Down syndrome, itu beliau orang tua mereka menyebutkan bahwa apa ya, mereka teman-teman kita yang penyandang Down syndrome ini memang susah untuk melafalkan satu kalimat utuh tuh susah teman-teman. Cuman bagaimana mereka akhirnya bisa itu karena mereka tuh menjalani terapi gitu Kak. Nah, entah terapi secara lisan itu seperti apa, melisankan atau gimana caranya ngomong dengan satu kalimat yang penuh itu seperti apa, atau terapi untuk mereka menulis gitu, mereka juga agak susah untuk menulis gitu loh Kak. Itu tadi pertanyaannya apa ya? Tadi faktor-faktornya aja sih. Nah mungkin salah satunya tadi terapi ya, mereka menjalani terapi. Nah, selain terapi itu tadi juga pembiasaan di rumah, pembiasaan mereka yang mereka dapatkan di rumah bersama orang tua mereka, pembelajaran yang mereka dapatkan bersama orang tua mereka itu seperti apa gitu loh. Lebih ke kebiasaan gimana orang tua mereka itu membiasakan mereka untuk punya habit berbicara gitu loh Kak. Jadi nggak cuman lewat isyarat aja gitu. Itu lebih bisa membiasakan mereka untuk bisa melafalkan lebih dari 1-2 patah kata gitu. Itu untuk kebiasaan yang diajarkan orang tua, dan mungkin juga lebih apa ya, kalau menurut saya sendiri ya Kak, mungkin bisa lebih diterjunkan ke masyarakat langsung. Itu sebenarnya juga tidak apa-apa, dengan catatan masyarakat kita ini harus harus lebih aware dan lebih menghargai perbedaan aja sih Kak gitu. Kalau tadi saya menangkap ya terkait penjelasan tadi faktor-faktor bagaimana anak Down syndrome untuk berbahasa, tadi kan ada salah satu faktor yang dimana lingkungan itu berpengaruh ya. Dalam tahap psikolinguistik sendiri berarti mentalitas sendiri seorang anak itu berpengaruh juga nggak sih Kak dalam pembangunan bahasanya itu? Oh iya, jelas sangat berpengaruh ya Kak untuk mentalitas anak, karena untuk belajar nggak cuman kita ya Kak, ya katakanlah bahkan kita sendiri untuk belajar itu kadang mut-mutan. Sama kayak teman-teman kita penyandang Down syndrome itu, mereka katakanlah agak lebih mungkin sensitif ya.
mereka kalau misal nggak mau belajar atau lagi nggak mau belajar ya mereka nggak akan belajar gitu kak. Jadi mereka emang harus benar-benar nunggu timing yang pas di saat waktu mereka lagi pengen banget belajar, ya ayo kita sodorkan mereka untuk belajar gitu. Nah ketika mereka nggak pengen, lagi nggak pengen banget, ya mereka nggak akan melakukan itu gitu. Mau dipaksa segimanapun mereka nggak akan mau gitu. Mereka nanti malah mungkin akan apa ya, sensitif dan sedikit apa ya rada kelewatan mungkin, kita bisa bilang kayak gitu. Oh, oke. Aku menarik garis ya teman-teman. Jadi nanti mungkin di psikolinguistik tuh dari Down syndrome-nya mungkin apa sih nanti teori yang mau dibahas kayak gitu kan. Kita juga sudah mempelajari mungkin baru sedikit terkait teori-teorinya Chomsky, terutama ya karena di psikolinguistik itu karena Chomsky juga membangun dengan tema dia mentalitas kan, mentalitasnya kayak gitu, atau tema transformasinya Chomsky itu sendiri gitu kan. Bagaimana seorang anak itu dalam perkembangan bahasanya itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan otak yang mereka punya, bahwa setiap anak itu dari lahir sudah mempunyai kapasitas untuk berbahasanya, sudah punya akal untuk berbahasanya sendiri gitu kan. Jadi nggak lewat habit ya kak? Iya. Jadi dia emang udah ada dari lahir. Udah ada gitu dari lahir. Itu ada sarafnya namanya. Aku lupa saraf apa gitu kan. Itu saraf namanya saraf berbahasa kalau kita sebutnya. Betul. Gitu. Oke, sama aku mau nambahin sih kak tentang lebih ke ini sih, mungkin sharing aja kak. Apa ya istilahnya tuh buat orang tua yang mungkin beliau-beliau itu memiliki anak penyandang Down syndrome, itu hebat banget nggak sih kak? Kagum nggak sama mereka kak? Kagum banget sih. Kemarin dari ceritanya Bu Vero ya. Bu Vero, Bu Nana gitu. Butuh mental yang kuat juga. Jadi mentalnya kayak nggak cuma anaknya juga, kadang ibunya juga harus dikuatin mentalnya. Iya gitu kan. Maksudnya setiap hari mereka harus dihadapkan dengan kemungkinan yang apa ya dengan anak mereka yang seperti itu. Mereka sangat butuh kesabaran yang luar biasa teman-teman. Wah, nggak kebayang sih jadi mereka gimana. Iya, mungkin di sini kami juga ingin mempromosikan juga ya. Kayak kalau misalnya mungkin ke teman-teman anak-anak, terutama anak Sasindo lah yang menonton ini, jika ada yang tertarik terkait bagaimana menangani anak-anak Down syndrome dan lain-lainnya, itu mungkin bisa menghubungi kami ya. Iya, mungkin kalau teman-teman mau berinteraksi secara langsung dan mengalami pengalaman yang luar biasa dengan teman-teman penyandang Down syndrome, boleh banget hubungin kami. Nanti akan kami, insya Allah akan kami sambungkan ke Potats ya. Iya, Potats. Mungkin nanti kita sama-sama mungkin buat event kayak kalau nggak salah itu jadwalnya itu Potats sendiri Jumat dan Sabtu ya. Iya, Jumat itu mereka ada senam silat. Iya, senam silat, ada jadwal senam silat. Terus Sabtunya ada main keyboard. Ya, main keyboard musik gitu. Jadi seru. Kalian kalau misal ada luang di waktu itu, boleh banget gabung, boleh banget join di Potats ya. Tunggu banget sih. Iya. Karena kita sebagai mahasiswa juga harus aware. Iya. Terlebih kita mahasiswa harus aware terhadap anak-anak yang memang berkebutuhan khusus itu. Jangan sampai di suatu saat nanti mereka malah dimarginalkan banget gitu loh di masyarakat sendiri. Jangan ya teman-teman. Mereka butuh dukungan kita, bukan malah cemoohan kita, ejekan kita tuh jangan ya. Nggak boleh gitu. Oke, mungkin segitu aja ya? Iya, segitu aja. Oke. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti dijelaskan saat kita wawancara langsung sama Bu Vero dan Bu Nana ya. Abis ini ya kak? Iya, abis ini. Ada juga video-video teman-teman Potats, anak-anak teman-teman Potats yang dia senam silat. Lagi senam silat. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen atau saran mungkin di komennya gini. Nanti biar bisa kita jadikan saran juga ke depannya bagaimana. Siap. Makasih semua. Terima kasih, annyeong. Hai teman-teman, kita lagi ada di kota Jogja. Jadi saya Halisti Kuswari sekarang bersama dengan salah dua dari ibu yang mempunyai Down syndrome. Kita langsung kenalan aja ya. Halo. Mbak, nama saya Vero, saya ibu dari
Saya Bunama, saya Naura, umur 9 tahun. Oke Bu, saya izin bertanya tentang komunitas Potats ini, Jeng. Kira-kira boleh diceritakan sedikit tentang komunitas ini seperti apa ya? Kotak itu persatuan, jadi awalnya itu pertemuan para orang tua yang memiliki anak kelas 10. Kemudian kita berkumpul semakin banyak diwadahi dengan persatuan orang tua dan anak dengan penyandang Down syndrome. Jadi perkumpulan orang tua Persatuan orang tua anak Down syndrome. di Jogja sendiri itu Potats ini sudah menaungi berapa? Banyaknya kurang lebih sekitar 250 ya yang sudah terkategori ya yang masuk. Tapi kalau yang belum mungkin masih banyak ya, tapi yang sudah tergabung itu sekitar 250 ya. Kalau untuk kegiatan atau aktivitas mingguan itu apa komunitas ini? Kalau hari Jumat biasanya senam-senam. Kalau hari Sabtu ikut Buat main ya ada gurunya masuk. kalau untuk tahu itu saya mengharapkan anak-anak sendiri seperti apa ya? Bahasanya beda-beda. Bahasanya seperti biasa kita komunikasi dengan anak-anak. Cuma tiap anak itu berbeda caranya ya Mbak ya. Jadi ada yang kalau anak tua mungkin nggak bisa memahami. Tapi kalau kita sebagai orang tua sudah biasa ya mendampingi, jadi tahu kayak bahasa mereka. Kita cuma berdasarkan feeling sama hafalan ya. Oh ini maunya ini. Kayak Naura itu kalau komunikasi minta susu bukan bilang susu, cuma tinggal gini. Atau pakai isyaratnya Ada pakai sedikit isyarat. Ya, karena kan mungkin kurang jelas ya dia memakai apa. susu baru nanti bilang. Tapi kalau ada juga yang sudah lancar, bisa ngomong, bisa jelas. Tapi kebanyakan masih belum jelas walaupun sudah besar itu komunikasinya belum jelas apa aja. Kalau yang tahu biasanya para ibu itu minta apa. Yang tahu ya yang dampingi sehari-hari. Terus kira-kira untuk berkomunikasi dengan si Down syndrome ini gimana ya Bu? Biar mereka paham dengan apa yang kita ucapkan dan mereka bisa merespon. Kalau sesama anak bisa komunikasi loh. Bisa dengan gaya bahasa bahasa bisa kok. Bisa. Bisa apa aja sih. Karena kami sudah sering ketemu rutin gitu ya. Mungkin ada nggak sih di komunitas ini terapi khusus anak-anak Down syndrome? Kalau dulu kan terapi bicara, tapi di PLA Sentolo. Terus setelah ya saya berhenti pandemi kemarin. Pandemi terus belum lagi ya, belum lanjut. Diceritain terapinya seperti apa? Ya dia jaring ngomong tuh Mbak kan. Bicara itu ya dengan bahasanya misalnya gitu ya jelas melihat mulut. Oh iya. Kalau Ibu Naura itu terapinya TW dan OT, terapi bicara di Bethesda, OT juga di Bethesda. Kalau yang OT, Naura kalau yang saat ini itu lebih mengarah pada menulis. Jadi titik-titik menulis, ikutin garis seperti itu. Kemudian mewarnai gerak tangan itu, gerakan tangan motoriknya itu pakai OT. Kemudian kalau TW-nya, kalau program saat ini dia lebih ke pemahaman. Misalnya menyusun 3 kata. Naura sedang mandi, Naura sedang makan, seperti itu. oh itu untuk yang tulisan ya Bu? Itu yang bicara. Kalau yang OT itu tulisan ke arah ke tulisan, mungkin bentuk garis segitiga, bentuk garis pulgar. Awalnya pakai titik, kemudian tanpa titik-titik. Sekarang masih belajar. Masih gitu. Untuk perkembangan komunitas ini dari tahun ke tahun seperti apa? Dan tahun ke tahun perkembangannya semakin banyak sih anggotanya, yang jelas semakin banyak anggotanya. Cuma kita terkendala pandemi ini, kegiatan nggak bisa outdoor, kemudian kegiatan cuma daring, jadi kegiatannya jadi
lebih sedikit ya. Kalau tahun kemarin selalu ada itu kegiatan banyak, bisa Ini baru mau mulai lagi. kalau yang sudah terselenggara kemarin itu ada pelatihan untuk orang tua dan anak, pelatihan bakpia. Kemudian juga ada yang sama apa melukis bersama ada yang sudah terselenggara. Karena baru beberapa kan karena baru pandemi berakhir kemarin itu baru itu kemudian bekerjasama dengan para seniman pameran di TBW dengan Nandur Salon kemarin. Terus ini juga saat ini baru ikut di Taman Budaya Karangkemitri dengan seniman pawiyatan seni rupa itu. Jadi beberapa anak, tidak semua, jadi beberapa anak yang kemarin mau kita bergabung di sana, tapi diajarin anak-anak itu diajarin melukis tidak harus dengan media kanvas, tapi bisa dengan media apa aja. Jadi lukis itu tidak harus gambar gitu kan, bisa pakai spon, bisa pakai apa gedebok, Peralatan sekitar lah ya Bu ya. Ya itu seperti itu yang terbaru kegiatan. Untuk boleh tahu harapan ibu untuk kedepannya gimana untuk komunitas ini, untuk perkembangan anak-anak Harapan saya ya untuk kedepannya anak-anak bisa punya kegiatan apa gitu loh, maksudnya menurut kemampuan mereka, jadi bisa untuk mengeksplor gitu. Mas tadi ya, Kalau saya lebih ke masyarakat lebih bisa menerima ya, menerima kita artinya tidak dibully tapi diterima dengan tangan terbuka. Kemudian juga artinya banyak pihak yang semakin mendukung kita kayak yang sudah terjadi itu seniman-seniman pada mau membantu anak-anak untuk mengeksplor gitu. Saya berharap ada pihak-pihak lain juga seperti itu. hanya seniman gitu. Iya, jadi kita senang belajar bersama, jadi kita terbantu ya untuk memandirikan anak. Satu lagi, kira-kira bagaimana komunikasi antara anak-anak penyandang Down syndrome ini dengan anak-anak lain ketika mereka ada di masyarakat? Kalau di masyarakat secara ada yang umum, ada yang enggak. iya. Kalau dengan masyarakat umum agak terkendala ya, karena kan mereka bahasanya susah dimengerti. Hanya ada satu dua yang jelas misalnya nyebut mama, papa, mami, itu beberapa jelas, tapi ada beberapa yang kalau panjang nggak bisa, jadi cuma satu dua kata yang jelas. Beberapa susah banget, jadi pakai mungkin bahasanya setengah bahasa anak-anak ya, bahasa isyarat, ayo main gitu paling itu, lari sana lari gitu kan ya. Apa gitu. Sama nih bukan atas kesediaan dan kami repotin untuk acara seperti ini. Semoga komunitas ini bisa kedepannya bisa lebih banyak membantu orang dan semoga masyarakat juga bisa lebih bersama teman-teman kita yang terima kasih Bu. Sekian. Terima kasih
Yuk, hop, 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 ya.